Halo, balik lagi sama Bang Timur. Di awal September ini kayaknya bakal seru nih buat bahas dan breakdown trailer terbaru dari film jagat sinema Bumi Langit, yaitu Sri Asih. Yang infonya bakal tayang di 6 Oktober 2022. Untuk video ini gue bakal coba lihat potongan scene dari trailer keren berdurasi 2 menit 37 detik ini. Tentunya dengan masukan informasi yang muncul di official trailer screening tanggal 6 Oktober 2022. Tanpa berpanjang waktu, yuk kita langsung bahas trailernya. Adegan dibuka dengan pertarungan karakter Pevita Pierce yang terungkap bernama Alana dengan kemampuan berantem MMA di sebuah fighting arena. Pertanyaan siapa sosok Sri Asih akhirnya terjawab. Tokoh jagoan wanita pertama karya Pak R.A. Kosasih yang udah hadir sejak tahun 1954 ini merupakan salah satu komik superhero awal di Indonesia. Sri Asih sendiri merupakan adisatria yang mendapatkan kekuatannya dari Dewi Asih dan menitis ke berbagai orang melewati beberapa generasi. Beberapa nama yang merupakan titisan Dewi Asih adalah Nani Wijaya, Rengganis, dan yang paling baru nih, Alana. Tokoh ini memulai debutnya dalam komik webtoon Sri Asih Celestial Goddess tahun 2020 karya Archie the Red Cat dan Devita Krisanti. Kita juga ngeliat nih sosok Sarita, ibu angkat Sri Asih diperankan oleh Jenny Zhang yang juga melatih Alana di Sarita Fighting Club. Di teaser trailer juga kita mengetahui bahwa Alana merupakan anak panti asuhan yang kehilangan orang tuanya dan diangkat oleh Bu Sarita. Ada teori juga nih bahwa kelahiran Alana dan bagaimana dia kehilangan orang tuanya berhubungan dengan letusan gunung berapi yang muncul di teaser atau trailer. Sebelum lanjut ke teori, kita lihat kehadiran Fadly Faisal yang berperan sebagai Gilang, teman Sasana atau Jim di Alana yang membantunya keluar dari pengaruh negatif yang juga disuarakan oleh Sarita untuk bisa dikontrol. Nah, perihal pengaruh ini kita bakal bahas sebentar lagi ya. Oh iya, kita dikenalkan juga dengan sosok Randy Pangalila yang memerankan Matteo, di mana dia menantang Alana di oktagon. Matteo sendiri dikisahkan sebagai anak satu-satunya dan kesayangan dari pengusaha yang menjadi antagonis bernama Prayogo, yang manja tapi memiliki hobi MMA. Banyak teori berseliweran nih yang bilang kalau Matteo ini adalah Matutu, salah satu musuh Sri Asih yang memiliki bentuk kostum seperti macan tutul. Apakah dia akan mengambil peran yang lebih besar di filmnya? Kita lihat aja ya. Pada scene berikutnya, Sarita ngingetin biar Alana nggak membiarkan kemarahan menguasai dirinya karena suatu hari itu akan ngancurin dirinya. Dia pun bilang bahwa kita akan mengalahkan dia yang dalam sub bahasa Inggris ditulis sebagai her, kata ganti dia untuk wanita. Apakah sosok ini berkaitan dengan Dewi Api yang mungkin nyambung juga sama adegan letusan gunung berapi dan teori kelahiran Alana? Selain itu muncul adegan Alana dipanggil namanya dari jendela di mana dia melihat pusaran api yang berkobar. Wih, makin nyambung nih kayaknya sama mata Alana yang menyala dengan api dan kemunculan Dewi Api. Jika dikaitkan dengan lore atau hikayat komik Bumi Langit, dikenal para pelindung bumi yang mewakili 9 anasir atau elemen. Sri Asih sendiri merupakan anasir langit dengan sumber kekuatan dari Dewi Asih. Menariknya anasir api sendiri perwakilannya dipegang sama Virgo sebenarnya yang berkekuatan api di komiknya. Tapi yang menarik saat pengumuman Jagat Bumi Langit di 2019, ada tokoh Dewi Api yang diperankan oleh Dian Sastro. Sosok yang di komik klasiknya merupakan musuh jagoan bernama Nusantara ini jadi kandidat kuat dalam berbagai teori fans sebagai musuh utama semesta Bumi Langit. Terlebih lagi menjelang akhir trailer, nama tersebut juga disebut ya. Dalam salah satu podcast Ruang Tunggu Bumi Langit disebutin kalau sebelum era legenda di semesta Bumi Langit, ada pertarungan antara dewa-dewi purba di era Magi. Perseteruannya sepertinya berlanjut di zaman-zaman berikutnya. Hal ini muncul juga di salah satu monolog karakter Christine Hakim yang mengatakan ada dua kaum yang lebih adidaya, yaitu kaum yang berbuat baik dan kaum yang penuh kebencian. Jadi menarik banget nih kalau teorinya Dewi Api dan Dewi Asih udah bertarung sejak permulaan masa, di mana hal ini berlanjut melewati zaman hingga kelompok jaga bumi dibentuk. Dewi Asih pun menitis kepada orang di setiap zaman dan pada masa di mana Alana lahir, sebuah gunung api meletus berkaitan dengan amarah Dewi Api. Disinilah pengaruh buruk Dewi Api mulai masuk ke Alana di tengah Dewi Asih yang juga mau masuk untuk menitis ke diri Alana. Hingga terjadi perseteruan dalam dirinya sendiri yang harus dilawan. Pada scene berikutnya kita pun dikenalin dengan antagonis kita yaitu Prayogo yang diperankan oleh Surya Saputra. Kabarnya beliau adalah seorang pengusaha sukses yang berkeinginan menciptakan negeri yang lebih baik dan akan menyingkirkan siapapun yang tidak sesuai dengan mimpinya. Salah satu yang dia sampaikan adalah kekhawatiran akan penduduk yang semakin banyak dan ketidakmauannya untuk hidup bersama orang miskin. Seingat saya tokoh ini belum muncul di komik-komik Bumi Langit, tapi lawan Sri Asih di komik emang erat dengan sosok mafia. Apa kira-kira rencana jahatnya ya? Selain itu hadir kembali salah satu tokoh antagonis di film Gundala yaitu Gazul yang diperankan oleh Aryo Bayu.
Sang mastermind ini pastinya punya agenda sendiri nih, sebagaimana aksinya membangkitkan Kiwi Lawuk di film sebelumnya. Menariknya, film Sri Asih menurut Bang Joko Anwar sebagai arsitek jagat sinemanya bersetting tepat sebelum rangkaian kejadian di Gundala. Apakah berarti rencana Gazul di Gundala dipengaruhi oleh gerak-gerik dan plot dia di film Sri Asih ini? Kita lanjut ke adegan selanjutnya. Di tengah rusun yang terlihat terbakar terdapat tokoh Jeffrey Nicole yang diumumkan bernama Tangguh, seorang jurnalis investigasi bersama tokoh bernama Renjana yang diperankan oleh Fardina Mufti. Pengumuman ini sangat ditunggu-tunggu karena sejak lama Jeffrey dirumorkan memerankan sosok Tangguh yang di komiknya merupakan nama asli dari tokoh jagoan berkekuatan magnet dan penawar racun bernama Sembrani. Sembrani sendiri pertama kali muncul di komik Gundala 1000 Pendekar tahun 1974 yang dapat kekuatan dari kalung alien yang ditemukan di Dieng. Apakah dia akan muncul dengan kekuatan supernya atau kayak Wulan nih di film Gundala yang hanya menjadi warga sipil biasa? Kejadian di rusun ini pun rasanya turut diinvestigasi oleh polisi, salah satunya Jatmiko yang diperankan oleh Reza Rahardian. Sosok ini masih misterius dan banyak yang berteori bahwa dialah penjahat sesungguhnya di film Sri Asih. Walaupun di trailer dia ditunjukkan sebagai sosok polisi berdedikasi. Atau persona Jatmiko ini lebih mirip dengan sosok Sambas ya di komik Sri Asih, yang sering terlihat menginvestigasi kasus kejahatan? Investigasi dan kejadian di rusun ini rasanya akan berkaitan juga dengan Sarita, sang pemilik sasana, dan ibu angkat Alana yang diancam karena ketidaksetujuannya membantu sosok mafia yang didukung Prayogo. Kita pun dikenalkan dengan tangan kanan Prayogo yaitu Jagau yang diperankan oleh Revaldo. Anehnya di adegan berikutnya Jagau ditembak langsung nih sama Prayogo. Kenapa orang kepercayaannya justru ditembak sama atasannya sendiri ya? Silahkan nih kalau mau tulis teorinya di komentar di bawah. Konflik di rusun rasanya terus meningkat di mana Alana bersama Tangguh turut terlibat bersama tokoh yang diperankan oleh Dimas Anggara bernama Kala. Kala sendiri adalah anak dari Eyang Mariani yang merupakan pemimpin dari kelompok Jaga Bumi. Apa itu Jaga Bumi? Sebentar lagi kita bahas ya. Kayaknya karakter ini juga seingat gue nggak ada di komik Bumi Langit, jadi mungkin tokoh baru nih di filmnya. Dalam adegan ini Alana terdengar berteriak, "Ibu!" Sepertinya karena Sarita, ibu angkatnya menjadi target Prayogo setelah menolak mentah-mentah penawarannya. Ada beberapa teori mengenai bagaimana Sarita bisa terlibat. Apakah Prayogo menginginkan talenta dari sasananya membantu operasi jahatnya? Atau ada juga teori yang bilang ini berkaitan dengan bisnis tarung ilegal MMA yang jadi ajang judi para hartawan. Menarik kan? Seakan-akan belum parah, konflik ini diperkeruh dengan munculnya kalung yang diduga oleh kita semua tempat bersemayam roh setan di leher Prayogo. Roh setan sendiri pertama kali muncul di komik Godam Memburu Doktor Setan. Roh petarung yang ternyata bersekutu dengan setan ini akhirnya masuk ke suatu kalung yang bisa mempengaruhi orang yang menggunakannya untuk berbuat jahat. Dengan kemunculan kalung roh setan ini, kira-kira Godam, salah satu superhero Bumi Langit lainnya, bakal muncul nggak ya di film ini? Salah satu reveal terbesar di trailer ini adalah sosok Christine Hakim yang memerankan Eyang Mariani sebagai pemimpin kelompok Jaga Bumi. Istilah ini sendiri mulai diperkenalkan pada komik Bumi Langit berjudul sama sejak tahun 2020, yang hingga saat ini sudah mencapai volume 5 loh. Secara singkat, Jaga Bumi adalah janji suci untuk menjaga bumi yang dideklarasikan oleh 3 kerajaan kuno, yaitu Wiba, Godam, dan Rawaya, di mana salah satu sosok Sri Asih mengabdi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi lagi perseteruan besar di bumi, salah satunya karena pengaruh sosok setan. Buat yang penasaran sama nomor-nomor awalnya bisa juga nonton video Bang Timur loh. Atau perlu kita bikin lagi nih video khususnya tentang Jaga Bumi? Tulis di komentar di bawah ya. Walaupun tokoh Mariani sendiri belum ada di komik aslinya, tapi kayaknya karakternya itu mirip dengan sosok Yekti, murid dari perguruan Elang Putih warisan Barda Mandrawata atau Sri Buta dari Gua Hantu yang menjadi penjaga batu setan agar nggak jatuh ke tangan yang salah. Dalam film Sri Asih sendiri, salah satu hal yang dilakukan oleh Jaga Bumi adalah menelusuri dan melindungi titisan Sri Asih. Yang gue penasaran kira-kira sosok Mandala yang rencananya diperankan Joe Taslim akan hadir juga nggak ya? Karena sosok ini cukup penting bagi kelompok Jaga Bumi dan dia sendiri adalah setengah siluman yang berumur panjang. Ada sedikit hal menarik tentang ruang rahasia kelompok Jaga Bumi di balik rak. Walaupun sudah sering kita temui di film superhero atau detektif, cuman ruangan rahasia ini juga muncul di salah satu markas Patriot kumpulan jagoan Indonesia di komiknya Patriot Prahara loh. Teori lainnya adalah dengan warna ruangan dominan hijau, mungkinkah markas Jaga Bumi ini ada hubungannya dengan karakter Aquanus dan base-nya di Teluk Berhala? Satu lagi yang nggak boleh dilewatin nih, ada 2 kostum Sri Asih yang muncul di adegan ini. Rasanya di sini ada kostum yang digunakan oleh Sri Asih di film Gundala dan kostum yang diperkenalkan menjadi baju tempur di komik Sri Asih kali ini. Dalam buku Gundala Artwork, ditulis bahwa memang dibuat 2 versi kostum Sri Asih, yaitu yang dipakai secara kasual
atau untuk keperluan tempur? Apakah kostum yang dipakai di film Gundala adalah kostum kasual yang dimaksud? Di bagian ini kita ditunjukin deretan kekuatan dari Sri Asih. Dalam komiknya, sosok Sri Asih emang dikenal punya banyak kemampuan, mulai dari kekuatan super, bisa terbang, mahir bertarung dengan selendangnya, bisa ngeluarin sinar dari matanya, bahkan bisa menggandakan diri dan menjadi raksasa. Kemampuan terbang dan kekuatan super Sri Asih ditunjukin juga di sini. Gak lupa dengan kemampuan selendang supernya yang dengan luwes menggasak para lawannya. Yang menarik adalah di trailer ini kita tunjukin sama kekuatan lainnya yang justru belum pernah kita lihat. Kayak bergerak dengan cepat hingga teriakan yang menggelegar bahkan membuat lawannya terpental dan ruangan bergetar. Di trailer ini kita lebih jelas melihat sosok roh setan yang rasanya menjadi musuh Sri Asih di film ini. Belum diketahui siapa yang dipengaruhi oleh kalung setan pada penampakannya dengan kostum berjubah ini. Tapi yang jelas kita dapat sedikit gambaran kekuatannya. Dia bisa berubah atau ngeluarin semacam asap hitam yang semakin menegaskan sosok antagonisnya yang penuh kegelapan. Kita pun melihat gimana Sri Asih terlihat agak kesulitan untuk melepaskan diri dari cengkeraman roh setan. Bahkan ada adegan kejar-kejaran roh dalam bentuk kabut ya. Yang menarik juga adalah disebutkan bahwa ada sosok yang membangkitkan para panglima Dewi Api. Dia adalah roh setan yang penuh dengan kebencian. Hal ini semakin menguatkan posisi Dewi Api sebagai pimpinan tinggi para penjahat atau para durja yang didukung oleh para panglimanya. Mungkinkah sosok Ki Wilawuk salah satu panglima yang dimaksud? Karena Gundala terjadi setelah kejadian di Sri Asih dan Gazul juga terlibat sejak pertemuannya dengan roh setan yang kelihatannya sempat memasuki Prayogo nih. Siapa panglima lain yang dimaksud? Nah, terus sebelum adegan terakhir yang memorable, kita sempat lihat Sri Asih terbang ke langit malam. Kayaknya sambil ngebawa sebuah kotak. Apakah kotak tersebut berisi kalung roh setan yang hendak diamankan Sri Asih seperti apa yang kita lihat di komik Kodam Gadungan? Atau ini adalah bom yang berusaha dilempar Sri Asih ke angkasa? Memang harus nonton filmnya sih di 6 Oktober untuk tahu lengkapnya ya. Nah. Jadi buat gue pribadi, trailer ini benar-benar bikin hype-nya kembali naik ya buat nonton aksi Mbak Sri nyelepet para penjahat dengan selendangnya. Dan tentunya karakter lain yang muncul gak kalah menarik untuk diungkap faktanya saat ditonton nanti. Dan iya Mbak Sri, kita nggak akan bisa biasa-biasa aja liatnya. Karena nggak sabar nunggu film berdurasi 2 jam 15 menit ini di Oktober nanti. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Cus!